Wah, kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Saya tidak setuju. Nggak setuju. Setelah isu pembangunan gedung DPRD Kota Pematang Siantar memicu perbincangan publik terkait prioritas pemerintah, kini fokus bergeser ke Pasar Horas yang menjadi pusat perdagangan utama di Kota Pematang Siantar. Setelah kebakaran yang terjadi pada September 2024 lalu, akhirnya gedung Pasar Horas mulai dirobohkan. Para pedagang direlokasi ke Jalan Merdeka Bawah sejak awal Oktober 2025. Pemerintah kota menyediakan fasilitas seperti CCTV, listrik, dan air bersih untuk mendukung keamanan serta kenyamanan pedagang. Lalu seperti apa tanggapan pedagang dan masyarakat terhadap kondisi terkini di relokasi darurat Pasar Horas? Pengunjung ke sini tak ada lagi yang datang. Perasaan kami sangat memprihatinkan, sayang. Alasannya pengunjung ke sini tak ada lagi yang datang. Karena di atas sudah banyak. Di Pajak Horas atas, karena kami di sini tempatnya nggak layak lagi. Terlalu jauh dari pemukiman pembeli. Sangat sepi, sangat sedih karena mereka dipindahkan ke bawah. Tempat yang tidak ada pembelinya. Untuk sementara direlokasi ya, kita memang berterima kasih sama pemerintah, tapi ini masih kurang pas lah sama kami. Apalagi sama bagi saya kemarin itu harusnya mereka koordinasi dulu ke pedagang. Apakah ini sudah sesuai apa belum? Ya memang kecewa, tapi macam mana yang udah itu peraturan pemerintah, kita ikuti aja gimana. Mudah-mudahan ini pembangunannya itu, relokasi pembangunan gedung 4 itu cepat selesai dan bisa kami juga ke dalam. Kalau perasaan kami, Kak, kayak mana lah, Kak? Sedih karena pembelinya nggak ada. Kayak gini lah, jam segini udah nutup karena apa? Nggak ada pembeli datang kemari gitu loh. Jadi kalaupun kami bertahan di sana juga nggak ini, kayak mana caranya orang membangun, serba salah. Jadi aku nggak tahu lah kamu ngomong kayak mana. Makin sunyi. Kalau makin rame kami nggak prihatin loh, sayang. Makin sunyi. Sangat banyak perubahannya pembeli. Pembeli di atas pun tidak ada pembeli, di bawah juga tidak ada pembeli. Jadi pembelinya nggak tahu entah kemana perginya. Wah, turun drastis sekali. Mereka kasihan loh. Ada loh yang tadi ibu-ibu juga yang penjual ikan asin di bawah itu sampai jam 10 sampai jam 11 siang itu belum buka dasar. Di situ loh maksud aku, pemerintah itu setelah mereka relokasi kami kemari, pemerintah itu belum ada yang turun gitu, dan pihak PDP aja juga ada yang turun. Maunya mereka turun ke bawah ngelihat gimana sih kondisi di sini, gimana sih penghasilan yang di sini. Yang di bawah itu nggak ada dapat. Yang di atas ya mungkin kebagian kecipratan lah karena mereka dekat sama gedung 3. Masih apa? Kalau yang di bawah sana itu pembeli-pembeli yang dari gedung 3 itu malas jalan ke bawah. Ya jelas terus drastis karena pelanggan kita tidak tahu tempat kita ke sini. Banyak ada pembelinya, Kak. Terus langganan-langganan kami yang tiap hari datang belanja, orang itu pada bingung di mana kami payah. Jadi orang itu nggak datang lagi kemari gitu. Jadi omset kami pun berkurang drastis. Hampir 80% hilang. Sepi kali, sepi. Tidak ada kenyamanan, semua kurang. Kalau saya pribadi ya tidak nyaman. Karena tidak sesuai dengan yang kami inginkan tempatnya. Oh, nggak nyaman lah, Kak. Terlalu sempit, terlalu kecil. Itu kios mama aku ada 5 loh di sana. Kami cuma 1 lapak. Ada yang dapat 2 lapak dan dapat 3 lapak. Nggak sesuai gitu. Iya. Mama aku punya 5 kios, dia cuma dapat 1 lapak. Dan kami kecepit di sini. Fasilitas memang sudah bisa, tapi pembeli itulah yang kurang.
nggak nyaman lah Kak. Kayak inilah kan aku Samping Panglong. Orang ini siap setiap saat keluar masuk mobil. Nah, di sana pun ada parkir, jadi payah. Akses jalan kami pun ke sini payah, pembeli pun payah gitu loh Kak. Pokoknya sedih lah, nggak tahu lah kayak mana lagi. Nah, orang ini pun kan nggak kami mau apapun, kami udah numpang juga sama orang ini kan. Makanya serba salah lah Kak, nggak ngerti. Ada memang CCTV, tapi kami tetap mengantisipasi, tetap kami bikin jaga malam kami setiap hari. Ada juga manfaatnya dari pemerintah ada. Untuk saat ini mungkin CCTV belum ya, tapi karena semalam itu ada katanya kemalingan kabel. Kalau untuk air sama listrik, ya memang air kita butuh. Listrik juga kita baru-baru ini aja. Memang membantulah sedikit untuk arus lah, kita ada untuk bikin lampu, bikin HP, charger HP, bermanfaat. Tapi ya nggak terlalu kan gitu kan. Ada manfaatnya, tapi cuma satu, itu WC umumnya belum sampai sama kita. TV, CCTV kayaknya nggak ada Kak, karena kayak kawan-kawan kami pedagang di sana juga berilangan barangnya. Jadi nggak ada ini, nggak ngaruh. Kalau CCTV maunya kan dikasih jaga malam yang betul apa. Kalau CCTV kan cuman memantau aja, cuman barang itu kan hilang, nggak ada. Kalau coba ada yang jaga. Yang jaga pun harus on time maunya. Ibaratnya jam-jam 7 kan harus datang. Ya, jadi awak pun tenang gitu loh, ninggalkan barang kayak inilah semuanya di sini kayak jeruk, timbangan, sorong di situ semua. Cuman pada saat ini memang belum ada sih kehilangan kami di sini. Cuma yang di bawah udah ada yang kehilangan. Itulah biar cepat itu gedung dibaguskan agar kami cepat kembali ke sana. Ya semoga cepatlah pembangunan gedung 4 cepat selesai. Iya itu aja. Untuk sementara harapan saya itu sesuai dengan pemerintah menjanjikan bahwa tanggal 1 Desember kami masuk ke relokasi yang baru. Maksudnya ke Perhubungan Pajak Horas ini dibereskan semua yang pajak Horas ini dan kami dipindahkan kembali situ. Harapan kami dan harapanku aku bilang kami kembali ke kios kami masing-masing. Itu posisi kami yang masing-masing. Kan posisi ada yang kami kan di tengah-tengah. Ada juga istilahnya tukang ikan asin di atas, ada yang di bawah. Itu ditempatkan kami di tempat kami sebelumnya, sebelum kebakaran itu aja deh. Ya kalau bisa dibangun yang terbaik lah, yang canggih sedikit. Jangan yang kayak gini lagi, yang lebih bagus, yang lebih modern. Jadi Siantarnya tetap oke. Harapannya ya supaya macet ini segera teratasi. Ya segeralah supaya bisa ditempati pajak ini, pajak yang lagi dipugar ini, dirobohkan ini. Nah, tidak-tidaknya macet lah yang jadi kendala sekarang gitu. Walaupun katanya karena dana nggak ada, ya tidak-tidaknya supaya bisa ditempati aja lokasi itu. Nah itu aja pun udah syukur lah. Mengingat sama-sama menanggung kita di macet ini kan, gitu loh. Harapan kita ya mudah-mudahan lah pembangunan ini cepat dibangun, bisa juga kami di dalamnya berdagang kembali. Kalau harapan saya ya Kak ya, untuk pemerintah semoga lah cepat-cepat dibangun pajak itu supaya kami pun nggak mengganggu di sini dan kami pun nyaman jualan Kak. Karena kalau kami pun di sini jualan lama-lama, orang ini pun terganggu, pengguna jalan pun terganggu, kami pun kayak enak juga karena omset kami berkurang gitu loh Kak. Nggak nyaman lagi di sini, tertutup, jalannya pun kumuh, kotor ya kan. Kayak gitulah harapannya sama Pak Wesley, semoga lah cepat-cepat dibangun itu gedung supaya kami kembali ke sana gitu. Ya jauh juga lah, rezeki pun jauh, biasanya kumpulnya di sini, jadi ke sana ngapain ke sana. Nah, lokasinya ini ya tergantung situasi, yang namanya sudah musibah ya kita tanggung bersama kan. Tapi senang juga sudah dibangun, sudah dirubuhkan ini kan. Cuman abunya itu, ini sangat mengganggu pedagang yang digusur ini. Karena abunya ke sini. Pada hematnya memang harus otomatis disiram itu. Disiram sambil dibongkar biar jangan berabu gitu loh. Kasihan loh. Ya. Memang ya namanya permintaan akan selalu kurang ya. Sudah dibangun kok dibilang-bilangin lagi abu, tapi nyata-nyatanya loh, ini kan untuk kepentingan masyarakat juga ya kan, sambil menyelam minum air, sekalian juga bisa jualan, tapi abunya jangan dong gitu loh ya.
Nah, padahal air di situ terbuang-buang loh, besar kali itu, rusak itu. Kayak tinggal diselang aja itu, disiram otomatis kayak entah ada karyawannya dari atas gitu kan. Pasti abunya pasti berkurang kali. Sama aja, sama dengan Para pedagang berharap pemerintah Kota Pematang Siantar segera merevitalisasi gedung Pasar Horas agar mereka dapat kembali berjualan di tempat semula dengan kondisi yang lebih layak. Wah, kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Nggak setuju.